Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya kita tahu bahwa kita harus hidup menyenangkan Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan itu berarti kita harus hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Namun demikian saudara, harus kita akui bahwa seringkali tidak mudah untuk bisa memahami rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Secara umum saudara, kehendak Tuhan memang telah dinyatakan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Tetapi saudara, di dalam situasi-situasi tertentu, dalam pergumulan-pergumulan yang khusus, seringkali kita bertanya, sungguhkah ini kehendak Tuhan dalam hidupku? Mengapa ini harus terjadi? Benarkah ini yang Tuhan mau aku lakukan? Saudara, ketika kita mulai menanyakan hal-hal seperti ini, mungkin kita merasa, oh, itu karena saya yang kurang rohani. Seandainya saya lebih rohani, maka saya pasti akan mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Namun betulkah demikian saudara? Betulkah ketidakmengertian kita karena kita atau faktor kitanya yang kurang rohani? Apakah betul saudara, jika kita lebih dekat dengan Tuhan, maka kita otomatis akan mengerti seluruh rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Saudara, dalam Habakuk 1 ayat 2 dan 3, Nabi Habakuk pernah berseru dan bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Saudara, Habakuk adalah Nabi Tuhan. Ia adalah seorang penyambung lidah Tuhan dengan umatnya. Saudara, dengan kata lain, Habakuk adalah seorang yang punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dia seorang yang punya kerohanian yang baik. Namun demikian, saudara, Habakuk juga tidak selalu bisa mengerti apa maksud dan rencana Tuhan. Itu sebabnya dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Mengapa ini bisa terjadi? Saudara, pertanyaan bahkan gugatan yang disampaikan oleh Habakuk di dalam bagian tadi jelas sekali menunjukkan bahwa sedekat apapun kita dengan Tuhan, hidup kita tidak akan pernah lepas dari pertanyaan atau ketidakmengertian. Saudara, ketidakmengertian itu tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang itu kurang rohani. Ketidakmengertian itu juga bukan karena kita yang kurang dekat dengan Tuhan. Saudara, ketidakmengertian itu sesungguhnya adalah bagian dari keterbatasan kita sebagai manusia. Natur kita yang terbatas, itulah yang sering kali membuat kita tidak mampu untuk menyelami seluruh pikiran Allah yang tidak terbatas itu. Saudara, hidup beriman itu memang bukan semata-mata soal kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya saudara, hidup beriman itu berarti kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak semua rencana dan kehendak Tuhan itu bisa kita mengerti di dalam hidup kita. Dengan kata lain saudara, hidup beriman itu menuntut sebuah keberanian kita untuk tetap menyandarkan diri kita kepada Tuhan, sekalipun ada begitu banyak pertanyaan dalam hidup kita yang belum atau tidak terjawab. Saudara yang terkasih, hari ini ada begitu banyak orang tidak tahan hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam hidup mereka. Itulah sebabnya banyak yang kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara, sebagai anak Tuhan, di tengah-tengah begitu banyaknya pertanyaan yang belum terjawab di dalam hidup kita, Tuhan mau kita tetap percaya kepadanya. Sekalipun mulut Tuhan seakan terkatup, namun Tuhan mau kita tetap percaya bahwa tangan kasih-Nya selalu memegang hidup kita. Bahkan sekalipun ketika kita tidak merasakan lagi tangan kasih-Nya memegang hidup kita, namun Allah tetap mau kita tetap percaya bahwa hati-Nya tetap dan selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.